Kamu adalah orang yang suka nonton anime dan mencari satu kombinasi pertempuran epik dan rivalitas gelincang, atau sedang mencari tawa yang baik dan anime menghibur yang akan bertahan untuk sementara waktu, atau hanya mencari anime luar biasa yang memiliki semua bagian yang pas. Karena untuk menjadi istimewa, kita hanya butuh untuk tidak memiliki kesalahan. Jika salah satu dari skenario di atas cocok untukmu, Seijo Seikyo no Deshi Kenichi adalah anime yang wajib kamu tonton. Seijo Seikyo no Deshi Kenichi, atau yang sering disingkat sebagai HSDK, bercerita tentang seorang pemuda bernama Shirahama Kenichi yang dijuluki sebagai si kaki lemah. Di perjalanan ke sekolah, Kenichi secara tidak sengaja bertemu dengan seorang cewek yang merupakan murid baru di kelasnya, Horinji Miu. Karena penasaran dengan tingkah aneh Miu, Kenichi mengejarnya. Miu yang ternyata seorang seniman bela diri terlalu lincah untuk Kenichi, menyebabkan dia terjatuh ke sungai karena mencoba mengejar Miu. Sesampainya di sekolah, perkenalan pun berlalu begitu saja. Kenichi bergabung dengan ekskul karate di sekolahnya, namun dia sepertinya tidak dianggap. Kenichi sering mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya, dan bahkan dia dipaksa untuk melawan Daimonji, salah satu murid terkuat yang paling membenci Kenichi. Dengan taruhan bahwa siapapun yang kalah akan keluar dari klub. Dalam rasa kebingungan yang luar biasa, Kenichi merasa frustasi. Namun, di suatu waktu yang tepat, Kenichi diminta oleh Miu untuk bergabung di sebuah dojo, Ryosanpaku, yang ternyata adalah rumahnya Miu. Di usia 20 tahunan ini, aku mulai secara tidak sadar menjauh dari semua genre shonen manapun. Tapi ASDK ini kembali memicu minatku, karena semua gerakannya realistis. Semua adegan yang ada di anime ini dapat dilakukan di dunia nyata, dengan latihan yang cukup tentunya. Ini bukan anime fantasi dengan naga, dan atau pertempuran seni bela diri yang penuh dengan benturan sinergi. Sebagai seseorang yang ikut jatuh ke dunia seni bela diri selama lebih kurang 10 tahun, ada banyak anime yang mengklaim mengandung genre seni bela diri yang terasa sangat tidak nyaman untuk disaksikan. Entah karena otot di badan setiap karakternya yang sangat tidak berotot. Maksudku, mereka terlihat seperti seorang binaragawan, tapi aneh yang sangat lentur, atau dengan jurus-jurus aneh yang tidak masuk akal yang mereka miliki. Kenichi mulai seperti protagonis anime pada umumnya, seorang anak norak yang sering diganggu sepanjang hidupnya. Kenichi dikenal sebagai pengecut oleh sebagian besar teman-temannya. Dia bersumpah untuk mengubah hidupnya, dan tradisi sekolah menengah adalah waktu yang tepat untuk melakukan ini. Kenichi bergabung dengan klub karate untuk belajar bela diri, tapi akhirnya bergabung dengan dojo seni bela diri yang dikenal sebagai Ryosanpaku, di mana ia belajar berbagai jenis seni bela diri dari beberapa master sekaligus. Karena Kenichi berhasil menang melawan preman setelah dia menyebut Kenichi sebagai pengecut, Kenichi mulai menjadi sasaran geng jalanan dan akhirnya menjadi target oleh lebih banyak orang lagi, semakin dia membela diri. Jadi, dia memasuki lingkaran di mana dia tidak punya alasan untuk bertarung. Tapi, jika dia tidak bertarung, dia akan dipukuli. Ini membuatnya tetap hijau secara moral saat melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Mari bahas Miu, main heroin, dan saja 90% dari layanan fanservice di serial ini. Miu adalah cucu dari salah satu Grandmaster di Ryosanpaku. Miu sudah berlatih seni bela diri sejak dia bisa berdiri. Secara alami, dia bisa mengalahkan lawan manapun yang dihadapi Kenichi dengan mudah. Tapi, dia mencoba untuk tidak terlibat agar Kenichi bisa tumbuh. Sebagian besar alasan mengapa Kenichi bergabung dengan Ryosanpaku adalah untuk lebih dekat dengannya. ASDK spesial di genre battle shonen karena hampir setiap pertarungannya tidak hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan ideologis. Mulai dari pertarungan pertama, Kenichi tidak hanya menang melawan Daimonji, tapi juga ideologinya yang percaya bahwa orang lemah ditakdirkan untuk menjadi lemah selamanya, dan orang yang kuat ada untuk menghancurkannya lemah. Daimonji mengatakan karena Kenichi lemah di SMP, dia akan menjadi lemah juga di SMA dan seumur hidupnya. Kenichi membantahnya dengan mengatakan bahwa dia akan menjadi kuat. Mendengar ini, Daimonji tertawa, mengulangi kata-kata Kenichi dengan sikap merendahkan, seolah-olah dia sedang mengajari Kenichi akal sehat. Kenichi kemudian menantang Daimonji dalam waktu beberapa minggu untuk bertanding. Pertandingan formal pertama yang kemudian dimenangkan oleh Kenichi. Kemenangan Kenichi atas Daimonji bukan hanya kemenangan melawan pembulinya. Kenichi menang melawan anggapan bahwa orang lemah tidak bisa berubah. Dan dia menang, membuktikan bahwa orang lemah juga bisa menjadi kuat dengan kerja keras dan tekad. Kenichi versus Tanimoto alias Hermit, pertarungan terbaik dalam series ini menurutku. Untuk pertama kalinya dalam sekitar lebih kurang 20 episode, aku tidak tahu siapa yang akan menang. Ada lompatan nyata dalam kualitas seni dan animasi yang dikombinasikan dengan soundtrack yang membuatmu merinding. Kenichi pada titik ini mengukuhkan dirinya sebagai pejuang terhormat untuk keadilan yang berjuang dengan ideologi bahwa seni bela diri ada untuk melindungi orang lain, bukan untuk bertarung. Bahkan ketika dia bertarung, dia akan mencoba untuk tidak menyakiti lawannya sebanyak mungkin. Hal ini membuat Tanimoto merasa kesal dengan nilai-nilai kepahlawanannya.
Latar belakang Tanimoto yang tragis membuatnya berpandangan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan apapun yang kau inginkan, meskipun yang kau inginkan adalah untuk melindungi seseorang, adalah dengan mendapatkan kontrol absolut. Seorang harus siap untuk tidak jujur dan manipulatif, serta membuang semua kepercayaan kepada orang lain. Tanimoto membenci Kenichi Kenichi dan ingin mengajari sebaliknya, dan Kenichi mencoba melakukan hal yang sama. Dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan keselamatan adik Kenichi sebagai taruhannya, mereka bertarung dengan pada titik tepat di luar gereja yang ditinggalkan. Koreografi pertarungan terindah dalam serial ini. Gaya bertarung Tanimoto adalah yang paling anggun kedua, tepat setelah Miyu tentu saja. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, bagian besar alasan mengapa aku menonton series ini adalah karena teknik pertarungannya yang realistis. Di akhir seri, hal ini mulai berkurang. Masalah eskalisasi adalah masalah kebanyakan yang tak terhindarkan dari genre battle sword dan tidak sedikit pun tidak terkecuali. Lompatannya jauh lebih menggelegar mengingat akarnya yang sederhana. Pada satu waktu, yang kau butuhkan hanyalah pukulan yang kuat untuk memenangkan pertarungan. Di saat berikutnya, kau perlu mengisi ki dan menggunakannya untuk mendorong seseorang berapa ratus kaki. Bagaimanapun, aku tidak akan mengatakan bahwa aku kecewa dengan series anime ini. Lalu, ada layanan penggemar di setiap episode. Karena Miyu adalah main heroine dari series ini, dan mendapatkan banyak waktu di layar, layanan penggemar untuk series ini terasa sedikit terlalu banyak. Tapi, kurasa ini tidak sepenuhnya tanpa alasan. Karena Miyu adalah seorang seniman bela diri dan pesenam, dia harus menggunakan setelan kulit untuk meminimalkan efek kontradiksi gerakan. Tetap saja ada banyak momen yang sangat serius, di mana di anime pakaian Miyu berjatuhan di mana-mana. Tapi setelah menyaksikan series ini selama 9-10 episode, aku mulai terbiasa. Kenichi sendiri adalah karakter yang sempurna untuk identifikasi penonton, karena seperti yang sering ditunjukkan oleh Master Zanpaku, dia tidak memiliki bakat untuk seni bela diri, tapi memiliki tekad dan prinsip yang tinggi. Dia tidak berjuang untuk kemuliaan, tapi untuk melindungi orang yang dia sayangi. Dia tidak mudah untuk menguasai sebuah teknik, tapi dia tahu dia harus melakukannya, dan pengetahuan itu memberinya kekuatan untuk menang. Setidaknya, beberapa teknik yang diajarkan di sana terlihat masuk akal, dan beberapa bahkan familiar dari pemahamanku yang terbatas terhadap seni bela diri. Semua mentornya di Zanpaku juga sangat bertenaga, tapi memiliki keberadaan yang menarik. Hayato Shufudojo, kakek Miyu, seorang pria raksasa berambut pirang, memiliki sikap dan kepribadian yang ramah, tapi juga sama-sama mengintimidasi. Akisame adalah master jujutsu sekaligus intelektual dojo. Di samping itu, dia adalah seorang filsuf, pematung, pelukis, dan seorang pemata tulang. Sasaki adalah master karate, petarung jalanan, agen polisi, dan keterampilannya merupakan yang paling relevan dengan Kenichi. Dia juga memiliki sikap paman kasar terhadap Kenichi. Mackenzie, seorang ahli seni bela diri Tiongkok, merupakan orang tua mesum. Dia memiliki beberapa anggota keluarga yang akan kita lihat selama series ini. Lalu ada Segure, seorang master wanita yang berspesialisasi pada senjata. Dia berbicara agak lambat dan terbata-bata sepanjang series. Dia rasanya agak kurang dimanfaatkan. Lalu yang terakhir adalah petinju Watai Apache, tokoh komik relief dari series ini. Seorang raksasa yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Lalu ada Miyu yang merupakan fans berjalan dari series ini. Ada banyak hal yang saya suka tentang desain karakternya. Tapi setidaknya dia punya karakter moral. Dia tahu bahwa hal-hal yang terjadi di sekitarnya sedikit di luar norma. Jadi tentu saja tidak akan ada lelucon payudara yang konstan dalam series ini. Perasaan Miyu terhadap Kenichi sebagian besar dirahasiakan, meskipun pasti ada kecemburuan di sana-sini. Ketika saingannya untuk Kenichi, Marinka dihadirkan. Dengan bijak, perilaku Renka dibuat lebih lucu daripada menggoda. Dan dia mengatakan salah satu baris terbaik dari series ini, yang mengacu kepada Kenichi. Renka hanya tampil selama 2 episode, tapi dia benar-benar mengesankan. Seiring berjalannya cerita, dan lawan yang lebih ringan dikalahkan, 8 cincu dan geng mereka anak Narok menjadi musuh utama Kenichi. Ada tempat lain di mana serial ini berkabung dalam kesedihan sentimental atas seekor kucing. Mari berhenti sebelum aku teruskan roasting ini. Namun, series ini tetap memiliki banyak hal baik untuk ditawarkan. Hayato kakek Miyu memutuskan untuk membawa Kenichi ke hutan belantara untuk beberapa pelatihan khusus. Kenichi berhasil membuat marah seekor beruang, dan kita bisa melihat seorang guru yang mengajari siswa tentang apa yang tidak boleh dilakukan saat bertemu dengan beruang. Sementara di latar belakang, Kenichi benar-benar melakukan semua hal itu. Ini adalah bagian sangat bagus. Serial ini juga menawarkan beberapa kejutan.
Karakter yang kau pikir telah menghilang untuk selamanya secara mengejutkan akan kembali. Dan juga ada karakter lain yang diperkenalkan yang ternyata sudah muncul dari awal seri, dengan sambaran yang agak berbeda tentu saja. Jika kamu menyukai series ini karena aksinya, kamu akan menyukai beberapa episode terakhir. Semua pertarungannya bukanlah perkelahian Kenichi, tapi sangat menarik untuk disaksikan. Ternyata, tinju pertama memiliki dendam Sarada terhadap Kenichi, dan cukup menarik bahwa ketika akhirnya terungkap, itu adalah sesuatu yang benar-benar sepele. Secara keseluruhan, Kenichi adalah salah satu anime langka di luar sana yang mampu memadukan komedi dan plot serius secara keseluruhan dengan sangat baik. Salah satu dari sedikit keraguan yang aku miliki tentang series ini adalah bahwa ceritanya berakhir sedikit terlalu cepat. Dan aku juga berharap mereka memberikan lebih banyak informasi tentang latar belakang masing-masing master di Zanpaku. Karena informasinya sangat sedikit di series animenya. Ya, walaupun aku tahu ini adalah masalah di setiap serial adaptasi. Pada akhirnya, setelah menonton episode terakhir di anime ini, setelah 5 detik atau lebih, aku berharap untuk akan adanya season kedua dari anime ini. Terima kasih telah menyaksikan sejauh ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike aja kalau nggak suka. Untuk kritik, saran, tanggapan, dan request tentang apa yang harus kita bahas selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.